Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 0,86%. Dengan total market cap di 2,08 triliun US dollars, Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,44% dan volume drop sebesar 20,85%. Kita bisa lihat di sini BTC rally 0,88% dalam 24 jam terakhir, tetapi menurut gue yang lebih penting itu bukan itu. Tapi hari ini Bitcoin sudah retest pertama ke EMA20 sebagai resisten. Ya, jadi duelnya akhirnya mulai kena lagi nih ya. Buat lo yang nggak tahu duelnya, ini adalah duel dari beberapa resisten yang numpuk ya. Ada EMA50, 200 ya, dan juga 20 plus juga ada BSB. Dengan apa? Ya dia melawan simpelnya ini ya. Dia melawan struktur weekly yang mulai pecah begitu. Seperti yang kita tahu, kemarin Senin tanggal 5 Agustus dia weekly close di bawah, bukan di bawah tapi di atas dari lower low sebelumnya. Nah ini menunjukkan dia membuat suatu higher low. Nah pecah struktur ini punya potensi untuk menjadi kayak di sini nih, membuat low, lower high, lower low, lower high. Nah di sini pecah struktur bisa aja dia reversal begitu ya. Nah tetapi untuk sekarang tanda-tandanya masih menunjukkan bahwa dia masih sangat terdikte oleh resisten yang numpuk ini ya, karena jujurnya banyak sih ya. EMA20, EMA200, 50 dan ini udah dead cross semua nih, dead cross 1, dead cross 2, dead cross 3 ya. Plus BSB juga sudah semakin mendekat. Tapi lagi-lagi kita di sini tuh bukan dukun, kita bukan bakal ngomong udah nih lihat resisten banyak pasti ngedak. Enggak, kita nggak pernah bisa tahu ya. Nah maka dari itu ya setupnya selalu kita bahas ya, kita bahas satu persatu hari per hari begitu, karena market crypto itu sangat dinamis gitu. Jadi makanya gue nggak habis pikir kalau orang tuh bisa kayak wow udah ya upload misalkan ya seminggu sekali atau 2 kali lah nih udah ketok palu dari TA begini udah pasti bakal begini, taunya nggak. Udah enggak ya udah hilang dulu ya. Nanti bikin lagi skenario. Kalau skenarionya benar, wah lihat nih, gue paling dewa, gue paling benar ya. Nah gue sih nggak mau kayak begitu ya. Gue akan jadi channel edukasi. Dan ya kalau edukasi ya kita harus tahu dulu hal pertama yang paling penting adalah kita itu nggak bisa ngatur market gitu. Market itu gue sering gambarkan sebagai mantan paling sadis ya. Tepatnya ini kalau mungkin visualisasinya adalah mantan Sato ya, soalnya kalau gue nggak ada mantan ya, pacaran sampai nikah sekali jebret ya, emang sniper gue kayaknya ya. Nah ya Sato, wah dulu cerita tentang mantannya, gue bilang wah gila ya berarti mantan tuh sadis juga. Nah ya ini dia, jadi market itu kayak mantan yang paling sadis. Coba gue tanya ke lu, kalau lu tahu nih ya ini mantan lu paling sadis, lu urusan sama mantan lu paling sadis, apa kalau akan aduh gue tuh berharap lu begini loh, oh gue berharap lu begitu loh, malah dibalikin ya. Jadi caranya gimana? Ya kita bereaksi. Kita lihat nih mantannya, wah dia reject terus, nih sama resisten, numpuk nih. Ya udah kita lihat nih, kita setup. Kalau ada setup posisi future sajar. Untuk kita DCA, begitu. Nah, jangan sampai kepikirannya balik, udah, tan gitu ya, mantan disingkat tan. Lu mantul di sini ya, mantul di sini biar gua kaya. Itu si mantan malah bikin dia jebol gitu. Itu yang sering kali terasa kita sebagai seorang investor gitu. Makanya jangan ngedukun dan jangan berharap banyak terhadap mantan kita main sadis ini gitu ya. Nah jadi mungkin TLDR-nya masih cukup mirip seperti kemarin, tetapi mulai ada pertanda dia ke-reject oleh EMA20 ya. Ini dan ini ya buat lo yang mungkin belum nonton kemarin-kemarin, gue udah bahas. Kalau kita zoom in terutama dari tanggal 9 Agustus setelah ngepam nih, habis ngepam. Nah ini salah satu lagi alasannya kenapa gue bilang jangan chase pumps ya. Habis ngepam apalagi sampai 11,9% ya, which is gue nggak tahu. Lu coba boleh komen di bawah, lu cari di mana Bitcoin dalam sehari itu open dan close itu ngepam 11,9. Gue nggak tahu kapan terakhir kali terjadi seperti itu. Nah habis ngepam apalagi banyak resisten secara TA-nya, itu jangan nekat all in atau chasing pumps lah gitu kasarnya ya. DCA nggak masalah kalau memang ada supportnya gitu, asalkan jangan ngarang ya. Kalau ada supportnya boleh. Karena ini sering kali terjadi. Kalau secara TA-nya banyak resisten, lu paksain takut ketinggalan, ujung-ujungnya ya lu beli pucuk gitu kasarnya ya. Dan selain itu juga di tanggal 9 kita bisa lihat di sini secara struktur dia membuat low, lower high, lower low,
Nah, ini MA20 apakah akan menjadi suatu lower high lagi mirip-mirip kayak di sini? Ya. Kalau yang lower high lagi, ya possibility selanjutnya kemungkinan akan lanjut membuat lower low. Begitu. Ya. Nah, kalau sampai ternyata kumpulan resisten ini menang, ya berarti struktur kalah. Begitu. Ya. Nah, jadi lagi-lagi ya mungkin buat lo yang masih baru di DCWT, gua sangat anti sama namanya deterministik gitu ya. Gue paling anti sama namanya kata-kata pasti ya tidak mungkin akan terjadi lagi. Tidak terlalu banyak orang-orang yang berkata seperti itu. Akhirnya ya salah lagi. Kayak yang paling ini ya, yang paling keren tuh dulu di sini nih. Orang pada bilang, udah BTC tidak akan pernah sentuh 60.000 lagi. Ada yang bilang 60, ada yang bilang udah BTC tidak akan pernah sentuh 50.000 lagi. Padahal ya kalau lo sebenarnya bisa baca TA sedikit aja, ini overheated gitu. Itu statement yang konyol sebenarnya. Itu pakai emosi dibuatnya karena lihat 7 bulan berturut-turut bullish. Historically speaking, mana ada BTC overextended separah itu dan nggak ada koreksi yang lumayan nih. Di sini aja yang mungkin kelihatannya kayak berapa sih bang paling ini? Lu coba hitung dari wick tertinggi sampai wick terendah. Ini tuh drawdown sampai 37%. Nyaris 40%. Ya. Itu artinya apa? Terjadi koreksi. Dan koreksinya kemana? Ya koreksinya ke BSB di BSB. Ini BSB by the way udah ini ya, udah didesain untuk tetap jadi kayak time frame di weekly tapi dipindahin ke TF lain pun tetap bisa stick di weekly. Jadi ya lagi-lagi at the end of the day jangan menjadi dukun, kita harus ya, jadi orang yang bisa analisa data begitu. Kalau kesannya mungkin gini lah, kalau dalam dunia kesehatan jangan jadi dukun, jadi dokter begitu. Karena kalau dukun, lu diabetes nih ya, diabetes sakit nih ya, kaki udah mau dipotong nih ya. Nah lu malah dibilang udah tenang nggak apa-apa, makan permen silakan, yang penting mandi kembang bla 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 bla. Ya lu mandi kembang kedinginan masuk angin, makan permen besoknya dipotong tuh kaki gitu. Sementara dokter udah bilang lu harus jangan makan permen, minum obat ini. Nggak enak kan, nggak boleh makan permen, lu suka banget ya, tapi dokter ngerti bahwa kalau lu terus-terusan makan permen ya lu bisa mati, kaki lu bisa coplok, bukan coplok tapi dipotong. Nah makanya kita harus lebih banyak kalau kita ada sakit nih, porto kita sakit merah merona gitu ya, waduh hancur nih, jangan ke dukun ya, ke dokter. Ke dokter, tanya ke dokter, kenapa dok porto saya hancur? Oh ya iyalah, lihat kamu isinya altcoin semua. Mending altcoins blue chip. Ini semua altcoinsnya altcoins mid cap sama small cap. Ya pantas aja lo minus 80. Sekarang gila, gue kaget ada yang sampai 80% ya. Minus 70%. Ya karena itu. Nah kalau lo kedukun, tenang. Hold aja, holder is winner. Terlalu sering terjadi yang ngomong kayak gitu ya. Oke, takut kepanjangan. Kita sekarang bahas dulu news. Ini datang dari Dubai ya, di mana Dubai baru saja merecognize, atau lebih tepatnya Court of Dubai baru saja merecognize bahwa kripto ini adalah suatu valid salary payment ya. Bukan cuma pembayaran tapi salary payment. Kalau gue pribadi sih, ya gue sih lebih suka dibayar pakai yang stable ya. Kenapa? Bukan karena gue tidak percaya dengan BTC dan lain-lain ya. Buktinya gue terus akumulasi. Tapi gue pengen gue pengen ngatur sendiri. Gue beli di mana gitu. Nah, kalau misalkan ya ada orang dibayar pakai BTC. Nah, bulan ini sama bulan depan apakah akan berbeda? Ya, gimana cara ngitung kursnya? Ya, pakai standar apa? Nah, itu rada ribet menurut gua. Ya, walaupun bagus sih, ini menunjukkan bahwa Dubai itu lebih terbuka lagi dengan kripto, which is good secara in generalnya ya. Nah, tapi kalau gua pribadi sih nggak mau ya dibayar misalkan pakai kripto begitu. Ya, pakai BTC aja, gua lebih prefer mendingan lu kasih gua stable coin atau kasih gua fiat terus gua beli lagi sendiri BTC-nya di tempat yang tepat, di tempat yang gua memang mau di CA. Kalau gua sih lebih kayak gitu. Ya tapi sekali lagi overall sebenarnya bagus. Mungkin kalau buat orang yang kesannya gini, bang, gua sih sebenarnya mau bang, tapi kalau bisa mungkin dibagi aja. Ya itu lebih bagus. Misalkan, gua pengen 10% dibayar pakai BTC gitu. Nah ya itu boleh. Jadi lu nggak perlu di CA murni lagi, lu otomatis aja langsung punya BTC, punya BTC, punya BTC. Itu bagus kalau kayak gitu. Tapi kalau semua lu jadiin BTC, itu ya sama aja kayak lu digaji semua dimasukin ke BTC. Nah lu kan punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu yang harus diberesin dulu. Nah kalau lu harus jual lagi BTC jadi ribet kan. Kalau menurut gua mending kayak biasa. Lu digaji biasa pakai fiat, udah gitu lu putusin berapa persen dari gaji lu itu yang memang benar-benar dingin. Nah itu bisa dipakai untuk investasi di kripto gitu ya. Oke, next
Ini sih nggak ada ya. Oke, economic calendar juga hari ini udah beres. Tinggal minggu depan aja dapat, udah cukup banyak ya. Selanjutnya kita akan masuk ke ini ya, indeks dolar dulu. Indeks dolar kondisinya itu, wah, oh iya, ini dari kemarin, sorry, ini dari kemarin ya, memang sudah seperti ini daily close-nya. Kita lihat besok hari Senin, apakah dia akan mulai ke reject lagi dan membuat lower low, gitu ya. Oke, untuk Bitcoin dominance, ya lagi-lagi dia di atas EMA 20, tetapi mulai ada potensi bikin lower high nggak? Ada sih, ya ada potensi. Ya kita lihat nih dalam beberapa hari ke depan, apakah Bitcoin dominance bisa membuat higher high lagi di atas dari 57,7 atau tidak, begitu. Nah, dan kalau ngomongin soal Bitcoin dominance, ya lagi-lagi gue mengingatkan, ya gue akan terus mengingatkan gitu ya. Jangan sampai lu gampang kemakan sama orang bilang, udah sekarang kita all in di altcoins karena bentar lagi altcoin season. Jadi gini loh, setiap drop gini tuh bukan altcoin season. Nih, drop begini bukan altcoin season. Gitu. Karena kenapa? Lu harus zoom out. Basically Bitcoin itu ya udah kicking altcoins ass dari Januari 2023 ya. Patokan gua tuh EMA 200 ya. Lihat, dia membuat higher high, higher low, higher high, ya konsolidasi, higher high lagi ya, dan seterusnya. Gitu. Bahkan dia tuh cuma nyentuh EMA 200 tuh cuma sekali dari 2023. Sorry, dua kali. Di sini sama di sini. That's it. Udah, cuma di sini doang. Ya, di Januari 2024. Udah gitu udah. Belum kesentuh lagi sampai sekarang. Nah makanya gue bingung gitu. Kenapa ada orang bisa, wow, konsisten gini nih. Oke, itu secara TA. Secara fundamentalnya kita tahu interest rate masih tinggi. Balance sheet makin parah. Ya, dari terakhir kita bahas aja tuh, ya tuh dari hari ke hari makin turun. Lah orang terus ngetok-ketok palu mau altcoin season. Gimana caranya? Gak ngerti gue juga. Gitu. Karena historically speaking seperti ini, ya lu gak bisa berharap kayak 2021. Lu lihat aja datanya. Gak bisa. Gitu. Oke, next kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, retest pertama sudah terjadi di EMA 20. Kalau besok pagi Bitcoin daily close-nya masih di bawah dari EMA 20 ya. Nah, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP kita ada beberapa. Target TP posisi short kita yang pertama itu di 57.000 berapa nih? 57.543. Dan yang lebih agresif di 56.623. Itu untuk posisi short di Bitcoin ya. Nah untuk posisi spotnya, buy limitnya di 56.623, lalu di 52.297, dan di 50.750.
Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini posisi long kita sudah kena target TP dari hari pertama sih sebenarnya ya. Nah, posisi short kita udah dapet nih. Retest 1, retest 2. Nah, buat yang hari ini baru buka juga sebenarnya nggak salah ya, retest ketiga nih. Nah, posisi short kita ini otomatis tinggal kita balik saja logikanya ya. Jadi kita kebuka di 2617 karena retest 1, retest 2. Nah, posisi shortnya target TP-nya di angka 2552. Kalau lu mau sedikit lebih konservatif, boleh di sini di 2569. Tinggal lu pilih aja yang mana yang lebih pas ya. Yang ya tentunya pasnya bukan ke hati ya, tapi pas ke risk tolerance lu begitu ya. Posisi spotnya di 2552, di 2464 dan di 2419. Ya jadi 1 2 3. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano sayangnya tidak terbuka posisi short ya kemarin. Retest 1 aja. Ya berarti kita harus ngulang lagi. Retest 1, retest 2 di 0,34. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,32. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi spot di Cardano ada di angka 0,321 dan di 0,311. Next kita masuk ke ENA. Untuk ENA kita sudah kebuka posisi long dari kemarin. Target TP-nya jangan lupa diupdate ya, karena MA20 dia akan turun dari hari ke hari ini. Lu bisa lihat sendiri turunnya cukup drastis. Jadi untuk posisi long jangan lupa diupdate. Kalau nggak diupdate nanti ketinggalan, nggak kena target TP ya. Nah untuk posisi spotnya di 0,293 dan di 0,2. Oh sorry. Untuk ENA nggak ya. Untuk ENA posisi spotnya nggak karena dia catching a falling knife. Jadi untuk ENA sih untuk posisi futures aja spotnya menurut gua kurang worth it ya karena itu catching a falling knife. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat di sini dia nggak retest kedua ya sudah berarti belum rezeki ya untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya di 19,78 dan di 18,95. Itu untuk posisi spot di AVAX ya. Nah, sebelum kita tutup ya pada hari ini mungkin ada sedikit wejangan lah untuk para newbies maupun sebenarnya nggak butuh para newbies juga sih. Kadang-kadang untuk sampai advance tuh masih sering lupa karena gue pribadi pun masih harus terus mengingatkan diri gue sendiri sih ya. Yaitu mengenai mindset yang mungkin apa ya yang bikin kita itu merasa tidak pernah puas dengan diri kita sendiri. Sebenarnya gini ya, kenapa banyak yang jualan dalam tanda kutip ya jualan itu pakai flexing, lihat nih jam gua, lihat nih mobil gua. Lu kalau mau kayak gua harus ikutan apa gua gitu, bisa kelas, bisa grup VIP, bisa apapun. Nah bahkan ya kalau lu lihat sendiri juga broker ya ada juga beberapa lah yang iklannya lumayan terkenal tuh zaman dulu ya. Depannya B, belakangnya O, kuning-kuning gitu ya. Bahkan pakai artis, bukan artis ya, pakai orang Indo ya. Orang Indo dibilang, "Wah, saya hanya dalam sebulan bisa mempunyai ini semua." Gitu. Itu sebenarnya kan di luar nalar. Itu mungkin orang udah mulai nggak kemakan. Tapi yang serem tuh sebenarnya flexing-flexing kayak ya di sosmed gitu. Wah, lu jadi nggak nyaman. Kenapa? Karena bukan nggak nyaman. Lu jadi kerasa kayak, tadi lu happy nih. Lu udah happy dengan hidup lu ya. Ya lu maksudnya hidup mungkin nggak super mewah tapi cukup semuanya. Lu anak juga oke, sekolah semua oke. Tapi gara-gara lu ngeliat ke sosmed, lu perbandingkan hidup lu dengan orang lain gitu ya. Wah, rumahnya gila, berapa tingkat dan seterusnya. Lu ngerasa, oh gila, hidup gua nggak ada apa-apanya. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu karena semua orang mulai dengan start yang berbeda-beda ya. Dan lu harus apa ya? Lu harus sadar bahwa nggak berarti kalau misalkan orang yang terlihat di atas lu gitu ya, wah spending gila nih setiap kali pergi, wah ya semua setiap ketemu baju baru, kalau jamnya ekstrim banget lah ya baju baru, sepatu baru gitu ya. Nah itu nggak berarti mereka juga sebenarnya lebih kaya daripada lu juga gitu karena zaman sekarang tuh banyak namanya pay later ya. Buat lu yang tahu ya rumus fisika gue udah pernah bahas tuh dulu ya. Kalau hidup lu kebanyakan gaya, lu ujung-ujungnya banyak tekanan. Itu nggak jarang kan nggak dengar orang kasus tiba-tiba aduh stres pusing gini gitu kenapa ternyata terlilit pinjol. Kalau lu lihat lifestyle-nya nggak cocok dengan gaji. Nah jadi jangan sampai nih good habits yang udah lu bentuk ya, lu disiplin, lu udah bagi dulu apa namanya penghasilan lu untuk investasi, untuk tanggung jawab dan lain-lain. Jangan sampai hancur gara-gara lu kesel ngelihat orang gila ya nih orang, wah enak banget hidup gini gitu, aku juga bisa. Nah jangan sampai kayak gitu. Ya, jangan sampai kayak gitu karena itu bisa dibilang secara apa ya
naluriahnya manusia pengen lah seperti itu ya, yaitu keeping up with the Joneses-nya kuat gitu. Nah, jangan sampai ke bawah ke situ lagi ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.